Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apia Lisana. Saat ini saya sedang bekerja di SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 03252869. NIM PPG saya adalah 12123201778 dan nomor pendaftaran ujian saya adalah 202111871. Ini adalah kartu ujian saya. Saat ini saya akan mengajar tentang gelombang mekanik materi kelas 11 MIPA. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu ya pada siang hari ini. Alangkah baiknya jika segala sesuatu kita mulai dengan berdoa. Minta tolong salah satu siswa di sini untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita memulai dengan berdoa. Doa mulai abada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai. Terima kasih. Ya, kita absen dulu. Mbak Cantika. Hadir Ustazah. Oke. Mas Abiyu. Hadir Ustazah. Hadir Ustazah. Ya. Mas Aditya Chandra. Hadir Ustazah. Oke. Mbak Akyas. Hadir Ustazah. Oke, Mbak Akyas ada. Mbak Alifa. Hadir Ustazah. Oke. Mbak Anida. Hadir Ustazah. Anisaul Mumtaz. Hadir Ustazah. Nah, ini Mumtaz ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana kabarnya ini? Sudah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Keluarganya sehat? Sehat. Alhamdulillah juga ya. Saat ini kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan ya. Apa saja itu? Memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan ditambah lagi menjauhi kerumunan dan tetap di rumah saja kalau tidak ada kepentingan. Ya. Oke, selanjutnya suara Ustazah sudah terdengar, cek sound dulu. Sudah? Tahu. Oke. Sip. Sudah on kamera semuanya. Gimana Mbak Akyas? Oh iya, oke. Ini Guru Inti ini salah satu laptop yang kita gunakan untuk proses perekaman. Dan kita tarik nafas dulu ya sebagai pengkondisian. Tarik nafas. Perlahan-lahan ya, buang perlahan-lahan 3 kali. Tarik nafas lagi. Buang lagi. 1 kali lagi. Tarik nafas, ya dibuang. Nah, sudah tenang ya. Bismillah, kita mulai pembelajaran kita. Semangat pagi. 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 Oke, bagus sekali. Semangat pagi. Pagi. Oke, bagus sekali. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita memulai belajar itu harus dengan semangat, antusias, dan optimisme yang tinggi gitu.
tapi kita perbesar saja. Nah, ini gambar apa ini? Nah, apa perbedaan kedua gambar itu? Ini gambar pertama dan gambar kedua, apa perbedaannya? Yang satu gelombang transversal, yang satu gelombang longitudinalus. Oke, ya berarti kalian sudah meresapi ya apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama yang lalu. Nah, ini ada sebuah quotes nasionalisme ya. Di setiap individu pasti ada perbedaan. Nah, kita semua berbeda ya. Namun perbedaan itulah yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman. Jadikan perbedaan itu kekuatan untuk membangun bangsa, bukan alasan untuk perpecahan ya. NKRI harga mati, NKRI go. Kita mencoba untuk mencintai tanah air kita ya, karena di situ tempat kita lahir, tempat kita hidup dan tempat kita mati juga. Jadi kita harus mencintai NKRI ini. Ini adalah kompetensi yang harus kalian capai ya nanti ya. Ustazah mengambil kurikulum 2013 edisi revisi dan masih dalam suasana pandemi, jadi dipersempit lagi materinya. Nah, ini Ustazah mengambil materi 3.6, KD 3.6, menganalisis karakteristik gelombang mekanik, dan pasangannya adalah KD 4.6, yaitu keterampilannya melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan problem based learning. Jadi kita gunakannya adalah problem based learning dalam penugasan dengan pembelajaran HOTS melalui pendekatan saintifik, menuntut peserta didik untuk mengamati. Jadi kalian nanti mengamati, membaca, menanyakan apa yang belum dipahami, mencoba belajar, berkolaborasi. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok juga, mengasosiasikan pengetahuan, berpikir kritis, mengkomunikasikan hasilnya baik di depan kelas atau antar kelompok. Peserta didik juga dapat menganalisis karakteristik gelombang mekanik dan melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya dengan sikap disiplin, gotong royong, dan berkepribadian yang matang. Salah satunya adalah nasionalisme yang kita baca quotes-nya tadi gitu ya. Nah, kemudian indikator dari pembelajaran untuk khusus hari ini ya. Kalau yang kemarin kan sudah ada pembelajarannya, besok ada pembelajarannya lagi. Nah, untuk hari ini saja itu indikatornya adalah menentukan besaran-besaran pada gelombang. Jadi apa saja besaran-besarnya? Kemudian menerapkan besaran-besaran pada gelombang pada permasalahan sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis besaran-besaran pada gelombang. Nah, nanti akan ditinjau di akhir pelajaran, jadi pastikan benar-benar mencapainya. Kompetensi ya, kalian itu ngapain sih susah-susah belajar gelombang itu kalau nggak ada gunanya ngapain ya? Nah, makanya harus ada kompetensi yang harus kita capai ya. Manfaatnya itu apa sih kita belajar gelombang ya? Nah, yang pertama adalah manfaat masing-masing jenis gelombang air itu sendiri. Gelombang itu sendiri, ada gelombang air, ada gelombang cahaya, tali elektromagnet. Masing-masing itu memiliki manfaat sendiri-sendiri. Gelombang air pada ombak itu bisa dimanfaatkan untuk membagi tenaga listrik. Gelombang cahaya yang kita terima setiap hari, bahkan saat ini kita disuruh untuk berjemur ya, untuk menyerap vitamin D dan menghilangkan virus-virus. Nah, gelombang tali, elektromagnet dalam hal teknologi. Nah, kemudian selain secara pribadi, gelombang itu sendiri ada manfaat dalam bidang teknologi. Wifi itu kalian belajar tentang gelombang loh, gitu ya. Infrared, kalian memanfaatkan gelombang loh. Saat ini kita berkomunikasi, itu pun memanfaatkan gelombang dan masih banyak lagi. Kemudian manfaat dalam bidang kedokteran, misalnya USG, ultrasonografi itu gelombang bunyi. Kemudian röntgen ya, itu memanfaatkan sinar X, laser dan lain-lain itu juga memanfaatkan gelombang juga.
Kemudian misalnya dalam penanggulangan bencana, nah ada gelombang yang sangat besar ya, tsunami itu dia butuh deteksi dini biar kerusakannya tidak terlalu besar. Kemudian juga ada gempa, gempa itu awalnya getaran di suatu spektrum ya, di suatu titik, terus kemudian merambat sampai jauh, jadi gempa, walaupun pusatnya di gunung gitu, kita tetap bisa merasakannya. Pretest dulu, sudah saya sematkan di LMS maupun Ustazah share tadi di grup ya, pakai yang Google Form ya, nanti kalian kerjakan, waktunya 7 menit cukup ya, namanya pretest nggak terlalu susah, jadi tidak terlalu mikir banyak ya, silakan 7 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan acungkan jempol reaction seperti ini. Saya sudah. Ya. Ya, Mbak Anida sudah selesai. Yang lain? Udah habis loh waktunya, silakan di-submit aja. Oke. Ya, semuanya selesaikan. Oke, udah. Oke, udah hampir semuanya ya. Oke, nanti kita bahas satu persenya adalah fase. Nah, ini udah banyak yang benar, 54%-nya separuh udah paham ya. Kemudian ada yang salah, ini nggak apa-apa. Nanti kita lebih tahu lagi dengan belajar. Kemudian pertanyaan nomor 2. Yang benar 72% ya, ada 3 orang yang salah. Kemudian pertanyaan nomor 3 ya, ada sebuah gambar di sana, amplitudo itu yang mana gitu ya. Yang benar ada 81,8% gitu. Apa sih kegiatan kita hari ini? Nah, kegiatan kita hari ini yang pertama adalah kita mengamati masalah, nanti Ustazah akan memberikan sebuah video gitu ya. Kemudian dibentuk kelompok. Nah, kalian nanti akan dibentuk beberapa kelompok. Kemudian kalian menyelidiki secara kelompok ya. Ustazah sudah memberikan LKPD baik di LMS maupun WA group. Kalian silahkan diskusikan berdasarkan LKPD itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab, ada praktikum yang harus kalian kerjakan, dan nanti juga ada ini ya, kesimpulan. Nah, ada contoh soal juga, kalian kerjakan juga ya. Kemudian setelah penyelidikan kelompok, kalian menyajikan hasil diskusi. Jadi hasil diskusi kalian nanti disajikan dalam bentuk presentasi ya. Satu kelompok satu aja. Kemudian setelah itu mempresentasikan hasil diskusi, dan setelahnya adalah evaluasi proses pemecahan masalah. Sudah benar belum sih tadi pemecahan masalahnya gitu ya. Nah, nanti diskusi kelompoknya itu kita buat break room ya. Jadi kalian tidak usah meninggalkan Zoom ini, kalian cukup duduk di situ, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kemudian ini ada sebuah video ya teman-teman, ada sebuah berita ya, fakta berita ya. Apa sih yang terjadi di sini gitu? Kita lihat bersama-sama. Gelombang tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi ataupun erupsi gunung di bawah laut atau longsor di dasar laut. Ketiga faktor tersebut bisa menyebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan, memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Berikut penjelasan singkat mengenai tsunami dalam bentuk animasi. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya, tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut. Memiliki lembah dan bukit, dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya terdapat pada dari mana energi itu berasal. Pada ombak biasa, energinya berasal dari angin. Karena angin hanya mempengaruhi permukaan laut, kecepatan dan tinggi ombak menjadi terbatas. Sementara, tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut.
dari erupsi gunung di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum, gempa bumi di dasar laut, yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas permukaan laut. Oke, kita stop aja ya. Kita ambil beberapa kesimpulan ya dari video tadi. Ada besaran-besaran apa saja yang ada di tsunami? Tinggi gelombang, Ustazah. Oke, betul. Apa ya istilahnya ya? Nanti kita cari tahu. Terus apa lagi? Energi, Ustazah. Iya, betul. Tadi disebutkan ya, dia bukan pergerakan yang disebabkan oleh angin, tapi disebabkan oleh energi yang sangat besar ya, sehingga dia berbeda dengan ombak biasanya gitu. Terus apa lagi? Itu panjang gelombang, Us. Betul ya, tadi ada panjang gelombang juga. Apa ya panjang gelombang itu ya? Ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Mas Maxwell, bukan Mas Maxwell ya. Maxwell itu adalah nama seorang ilmuwan ya, yang dia penemu gelombang elektromagnetik. Ada Mas Ilham, ada Mas Abiyu, ada Mas Ferry, Mas Aditya gitu ya. Kelompok 2 ada Mbak Akyas, Mbak Cantika, Mbak Alifa. Nah, ini petunjuknya. Kalian nanti buka website Pet Colorado ya. Kemudian di sana ada amplitudo. Kalian bisa atur amplitudonya dari berapa sampai berapa gitu ya. Nanti kalian juga bisa mengubah-ubahnya. Kemudian ukur panjang gelombangnya dengan penggaris. Setelah data diperoleh, ulangi dengan yang berbeda. Amati hasil panjang gelombang pada benda yang dihasilkan. Tuliskan pengamatanmu pada tabel yang disediakan dan buatlah presentasi kesimpulan kelompokmu gitu. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan pada praktikum. Nanti kalian membuat presentasi dan kalian presentasikan. Gitu ya. Oke, kita ke sini ya. Pet Colorado. Nah, ini kalian bisa nyari di sini alamatnya seperti ini. Terus kalian play. Nah, di sini ada manual osilasi pulsa. Kalian pilihnya osilasi aja. Nanti dia akan membentuk gelombang seperti ini. Kemudian di sini ada ini ya, amplitudo. Silahkan diubah-ubah besarnya. Bisa secara pakai kursor di sini atau pakai ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Misalnya 0,70 ya. Kalau tinggal sedikit kita ubah seperti ini. Kemudian di sini ada frekuensi. Kita juga bisa mengubahnya pakai yang bawah ini. Misalnya 0,1, misalnya 1 Hz gitu ya. Kemudian di sini ada redaman, ada 0, ada kuat. Itu redaman itu apa? Redaman itu semacam hambatannya. Nanti kalian boleh mengamati kalau kecil seperti apa, kalau besar seperti apa ya. Kalian bisa coba-coba. Kemudian untuk tegangan bisa pakai kecil seperti ini, bisa pakai besar seperti itu. Gitu. Kemudian di sini ada penggaris yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat gelombang. Ya, misalnya seperti ini. Kita buat tegangannya kecil biar bisa diamati. Nah, nanti di sini ada stop dan play. Nah, lihat kalau redamannya. Oh, ya kan? Berarti 0,6 dijadiin meter berarti berapa? Berarti 0,00 gini. Oh, kan dikali sama frekuensi toh. Dikali 2. Kali. Ya, oke. Kali frekuensi. Gimana? Sebentar. Udah bisa ya? Mana ya?
Ya, Ustazah. Wow. Iya. Pintar. Berapa? Ini kali. Gimana enaknya? Segini. Apa ini aja? Puncak sama. Puncak. Ini kalau satuannya frekuensi sama panjang gelombang pakai sentimeter atau meter, Us? Disamakan yang penting, boleh sentimeter, kalau sentimeter semua, kalau meter semua. Gitu ya. Oh, bisa dalam satuan meter, satuan yang standar internasional. Sentimeter masih ya nggak internasional ya, di lokal ya, CGS. Ada kesulitan apa enggak? Tidak ada. Saya di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maxwell akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Yang pertama itu adalah pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang, dan cepat lambat. Yaitu ada variabel bebas itu amplitudo, lalu variabel tetap yaitu frekuensi, dan variabel terikat itu yaitu panjang gelombang. Langkah-langkahnya itu pertama kita membuka website Pet Colorado yang tadi, terus pilih menu web monitoring, lalu akan muncul seperti kayak yang praktek gitu. Terus kita pindahkan amplitudenya itu di 0,2 dan frekuensinya itu 2 Hz. Lalu kita ukur panjang gelombangnya itu dengan fitur penggaris yang ada di Pet Colorado tadi. Lalu kita tuliskan yang telah kita ukur dengan penggaris tadi di tabel yang telah disediakan. Lalu kita amati hasil panjang gelombang benda yang dihasilkan. Lalu setelah datanya diperoleh, ulangi dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Next. Nah, ini beberapa percobaan tadi yang kita lakukan itu dengan mengset amplitudo di 0,2 dan frekuensi di 2 Hz, maka panjang gelombang yang dihasilkan adalah 3 cm. Jika dihitung lagi dengan rumus lambda dikali F, maka cepat lambat gelombang akan ditemukan 6 cm per sekon. Lalu dengan data yang berbeda kita juga masukkan 0,4 dengan frekuensi yang sama, kita menghasilkan panjang gelombang yang sama dan cepat lambat gelombang yang sama, karena yang berpengaruh cepat lambat gelombang itu cuma panjang gelombang dan frekuensi. Cuman kami mencoba di amplitudo 0,6, 0,8 dan 1,2. Kita menghasilkan cepat lambat yang sama.
dari perubahan yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang dan juga cepat lambat dari gelombang. Gantian nggak apa-apa yang baca. Terdengar suara saya? Maaf tadi. Iya. Oke, di sini Agak yang putus-putus. yang jelaskan itu adalah Aditya. Iya. Karena kelompok kita menganut asas kerjasama. Silakan Mas Aditya. Oke, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang atau simbolnya lambda dan cepat lambat simbolnya V. Variabel bebasnya yaitu frekuensi, variabel tetapnya amplitudo, dan variabel pikatnya panjang gelombang. Langkah-langkahnya yaitu pakai buka web pet.colorado.edu. Ini ya proses analisisnya yaitu kita pakai frekuensinya di 0,5, amplitudonya 0,75. Nah, nanti panjang gelombangnya itu kalau udah pakai Colorado jadi 12 sama cepat lambat gelombangnya 6 cm per second. Nah, yang selanjutnya itu frekuensinya pakai 0,75, amplitudonya juga 0,75, panjang gelombangnya jadi 8 cm dan cepat lambatnya jadi 6 cm per second. Yang ketiga frekuensinya pakai 1 Hz, amplitudenya pakai 0,7 cm, panjang gelombangnya jadi 6 sama cepat lambatnya 6 cm per second. Yang percobaan keempat yaitu frekuensinya 1,25, amplitudenya 0,75, panjang gelombangnya jadi 4,8 cm dan cepat lambatnya 6 cm per second. Frekuensi yang percobaan yang kelima yaitu frekuensinya pakai 1,5 Hz, amplitudenya 0,75 cm, panjang gelombangnya jadi 4 cm, cepat lambat gelombangnya 6 cm per second. Kesimpulannya adalah semakin besar frekuensinya, semakin pendek panjang gelombangnya dengan rumus P sama dengan lambda kali F. Sekian presentasi dari kelompok 1 atau Maxwell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Maxwell ya, tadi yang pertama ya, presentasinya udah bagus ya, ritmenya juga sudah benar gitu ya, kesimpulannya sudah benar juga. Untuk kelompok Snellius, tadi oleh Mbak Cantika, Mbak Akyas, dan teman-temannya, tadi presentasinya itu bagus, variatif ya, kemudian ditunjukkan juga tabel dan kesimpulannya. Nah, kelompok Arts ini berbeda, ada percobaannya ya, jadi di screenshot itu bagus sekali, jadi pelengkapnya, dan kemudian disimpulkan juga. Besaran pada gelombang apa aja? Angkat tangan yang mau jawab. Silakan. Alifa? News ada amplitudo. Nah, amplitudo itu apa dulu? Satu-satu aja. Itu tinggi gelombang. Setelah Oke. itu frekuensi, cepat lambat, periode, Oke. sama lambda panjang gelombang. Iya. Ada yang mau menjelaskan satu persatu ya, satu orang satu jelasin. Amplitudo itu apa gitu? Amplitudo apa? Mbak Anissa Ul Mumtaz. Amplitudo itu tinggi gelombang. Oke, jadi jarak gelombang dari titik setimbang gitu ya.
Tinggi gelombang bisa sesuatu banyak ya, tapi yang dicari yang dimaksud amplitude adalah tinggi maksimumnya. Nah, itu pembedaannya. Kemudian apalagi tadi frekuensi apa Mas Abiu? Frekuensi. Iya. Jumlah gelombang dibagi waktu saja. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Mas Abiu ya. Selanjutnya periode. Apa Mas Ferry? Lamanya waktu tiap gelombang, Mas. Lamanya waktu tiap Gelombang. satu gelombang, yang benar ya. Jadi satu gelombang itu waktunya berapa? Kalau frekuensi itu 1 detik itu ada berapa gelombangnya? Beda ya, udah bisa membedakan. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini ada contoh soal. Silahkan dikerjakan. Ya. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Ada seperti ini. Ini 2, ini 4, ini 6, ini berapa? 8 ya, berarti panjangnya 16 cm. Kira-kira, nah ini secara kasat mata aja, frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa? Banyak gelombangnya berapa ini? 2. Waktunya ini? Waktunya berapa? 8. Jadi jawabannya? Berapa Mas Ilham? 4. 1/4, Bos. 2 dibagi 8 ya, 1/4. Kemudian panjang gelombangnya berapa? Ini bisa kelihatan ya. Segini. Berapa ini? 16, berarti 1 gelombang berapa? Mas Aditya? 8. Oke, 8 cm. Ya, terakhir. Cepat rambat. Nah, cepat rambat tadi bisa dihitung dari lambda dikali apa? Dikali frekuensi berapa tadi? Frekuensinya 1/4, lambdanya 4. Ya, berapa? Besarnya? 2. Oke, kita cek ya. Nah, di sini sebenarnya udah jawabannya ya. Oke, tadi benar ya Mas Ilham tadi ya, frekuensinya 0,25 atau 1/4. Kemudian Mbak siapa tadi yang jawab tadi? Mbak Alifa ya, panjang gelombangnya 8, dan Mbak Cantika, cepat rambatnya 2,25 atau 1/4. Kemudian Mbak siapa tadi yang jawab tadi? Mbak Alifa ya, panjang gelombangnya 8, dan Mbak Cantika, cepat rambatnya 2. Oke, terakhir. Minta tolong nih kepada salah satu teman di sini, Mas Abiyu, menjabarkan rekonstruksi kejadian. Kita ngapain aja sih tadi? Ya. Oke. Jadi tadi kan kita udah lihat video, udah diskusi kelompok, sama udah jawab pertanyaan yang di LKPD, sama melihat penjelasan dari Ustadzah tadi itu. Alhamdulillah, aku sama teman-teman saya dan teman-teman bisa memecahkan masalah tentang besaran gelombang, permasalahan besaran gelombang. Jadi ada apa aja? Ada tadi yang dijelasin Ustadzah, ada amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, ada energi juga, fase dan beda fase, sama ada intensitas. Lagi nih, minta tolong disampaikan. Kesannya apa sih belajar kayak gini? Siapa yang mau menyampaikan? Coba Mas Aditya, iya silakan. Belajar seperti ini saya merasa senang dan bahagia karena bersama teman-teman pada aktif semua. Iya. Dan semangat. Semangat ya. Terima kasih Mas Aditya. Terakhir ada penilaian ya. Penilaian yang harus kalian laksanakan. Ada penilaian kuis, nanti silakan dikerjakan di LMS.
kuesioner juga ini untuk penilaian sikap. Nanti di LMS sudah ada beberapa kuesioner. Kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Nah, itu menunjukkan diri kalian. Kemudian satu lagi adalah penilaian portofolio. Silakan hasil presentasinya dan LKPD-nya. LKPD-nya juga ya diunggah di LMS. Ya, ada pertanyaan? Jelas? Kemudian kita sudah mencapai di penghujung acara kita ya. Tadi udah disampaikan pesan dan kesan, kemudian refleksi juga sudah. Nah ini silakan mempersiapkan pertemuan, yaitu proyek video sifat-sifat gelombang untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ya, kalian sudah aktif, sudah semangat, sudah antusias ya. Silakan dipimpin berdoa lagi Mas Ilham untuk menutup pada siang hari ini. Alhamdulillah kegiatan sudah kita selesaikan dengan baik. Baiknya kita menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Baca doa kafaratul majelis abada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Jazakumullah khairan katsira kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.